Pagi hari ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman yang saya berikan judul Makna Salib Kristus. Sebutlah ini Prapaskah karena mengingat pada hari Jumat pada tanggal 15 April ini kita akan memperingati masa raya yang besar, itulah Jumat Agung. Yesus mati buat kita. Lalu hari Minggunya pada tanggal 17 kita merayakan Paskah, itulah kebangkitan Yesus. Nah hari ini sama besok ini persiapan Prapaskah, saya akan bicara tentang seputar kematian kebangkitan Yesus. Nah pagi ini saya akan bagikan sama saudara tentang arti atau makna daripada salib Kristus. Untuk mempersiapkan diri kita, kehidupan iman kita dalam merayakan Jumat Agung hari Jumat dan merayakan Paskahnya di hari Minggu. Kita baca ayatnya. 1 Korintus pasal 1 di ayat yang ke-23 saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini secara bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, yaitu batu-batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Pagi hari ini lihat bagian awal, saya mau sampaikan sama saudara, lihat gambar ini bahwa sentral dari berita Injil dan kekristenan kita sesungguhnya adalah tentang salib. Ketika kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, lalu ternyata kita tidak memahami, kita nggak ngerti tentang makna salib, maka saya berkata kepada saudara bahwa sesungguhnya sebenarnya kita ini betul-betul tidak memahami yang namanya yang menjadi esensi, yang menjadi hal yang paling penting sentral dalam kekristenan kita, itu salib. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita anak Tuhan, mengaku diri kita orang Kristen, kita mengaku diri kita, saya percaya pada Yesus, saya ikut Yesus, tetapi ternyata kita nggak paham yang paling esensi, yang paling penting, yang justru menjadi sentral dalam iman Kristen kita. Bahkan saya katakan ini sentral dalam berita Injil. Itulah salib. Ketika kita nggak paham apa yang terjadi sama hidup Kristen kita, kita akan banyak hidup dalam kekalahan. Yang meskipun dalam ayat ini berkata bagi orang dunia itu batu sandungan, berita salib selalu bagi orang dunia itu batu sandungan, bahkan kebodohan. Setiap kali kita ngomong salib, orang dunia dengar salib, mereka tersandung. Tuhan kok mati di salib? Selalu mereka katakan dan berbagai macam alasan yang ada. Nah hari ini, sebelum saya bahas ini lebih jauh tentang makna salib Kristus yang menjadi sentral pusat iman Kristen kita, hidup Kristen kita. Bahkan saya ulang, ini loh yang menjadi pusat berita Injil. Itu salib. Nah sebelum kita bahas ini, saya ingin putar sedikit video singkat tentang proses penyaliban Yesus. Anda saksikan ya di screen layar saudara. Mari kita sama-sama saksikan, baru saya jelaskan sama saudara. Silakan, Tuhan berkati kita.
God, my God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Saudara, video tadi itu saya ambil dari gereja New Creation Church yang ada di Singapura itu ya. Nah dari kisah yang barusan tentang proses penyaliban Yesus, saya ajak saudara ulang sekali lagi baca dalam ayat yang barusan kita baca. Dalam 1 Korintus tadi, ayat 1 pasal 1 di ayat 23, mari kita baca ulang sekali lagi ayat firman Allah ini. 1, 2, dan 3. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara perhatikan dalam ayat ini Rasul Paulus yang berkata bahwa Paulus kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada ketika dia mengajarkan berita firman Allah, Paulus berkata, inti beritanya, isi beritanya cuma satu, yaitu Kristus yang disalibkan. Ketika dia memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayani, ketika dia mengajarkan firman Allah kemanapun dia pergi, Paulus berkata bahwa inti beritanya gak ada yang lain. Inti beritanya cuma satu, Yesus yang disalibkan. Makanya menarik, Rasul yang satu ini, bahkan Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus pasal yang kedua, di ayat yang kedua, Paulus katakan bahwa aku telah memutuskan. Coba multimedia sediakan ayatnya, 1 Korintus 2 ayat yang kedua, saya ingin kita baca ulang sekali lagi ini ayat saudara ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua, 2 dan 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus. Dia sudah mengambil keputusan, ya, bahwa cuma satu berita yang dia sampaikan, gak ada cerita yang lain, tidak ada berita-berita yang lain. Berita yang diajarkan cuma satu, Yesus yang disalibkan. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 2 di ayatnya yang kedua, ketika Paulus berkunjung mengunjungi jemaat-jemaat yang ada, saudara ya, ke jemaat di Korintus. Dia kalau bertanya kepada jemaat, dia nggak pernah tanya gini, rumahmu sekarang berapa? Bukan itu yang ditanya. Selalu yang dia tanyakan kepada jemaat adalah, apakah ada Kristus yang tersalib dalam hidupmu? Apakah ada salib Kristus dalam rumah tanggamu? Ketika bertemu dengan umat yang dia layani, ketika berkunjung ke kota-kota di mana dia ada, yang dia tanya bukan kerjaanmu bagaimana kabarnya, bagaimana omsetnya,
Profitnya berapa persen? Bagaimana kabar anakmu? Bukan itu yang pertama ditanyakan. Mungkin itu kedua atau kemudian dia tanyakan. Tapi inti berita, pertanyaan Paulus selalu nomor satu. Apakah dalam hidupmu ada Yesus yang tersalib? Apakah dalam rumah tanggamu ada Yesus yang tersalib? Apakah dalam bisnis, dalam usaha pekerjaanmu, ekonomimu, keuanganmu, apakah ada Yesus yang tersalib? Selalu itu beritanya. Pertanyaan Paulus gak ada yang lain. Apakah ada Yesus yang disalibkan? Saya pun bolehkan pagi ini bertanya tentunya kepada setiap saudara. Apakah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu pagi ini ada Yesus yang disalibkan itu? Dalam hatimu apakah ada Yesus yang disalibkan itu? Mati buat kita loh dia. Dalam pekerjaanmu, bisnismu, apakah ada Yesus yang tersalib? Paulus telah memutuskan, aku tidak ingin mengetahui apa-apa di antara kamu kecuali yang satu ini, yaitu Yesus yang disalibkan. Dan berita ini kembali saya mau sodorkan sama saudara. Adakah Yesus yang tersalib dalam kehidupan kita? Dalam masa depan kita, keluarga kita, Yesus yang tersalib. Makanya dari awal saya bilang sama saudara, jangan sampai kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, ternyata kita nggak ngerti makna salib. Padahal salib Kristus di mana dia telah mati buat kita. Berita tentang salib itu yang paling esensi. Berita salib ini yang paling menjadi intisari, yang paling penting, yang menjadi sentral dalam iman Kristen kita. Dan jadi sentral dalam berita Injil. Alkitab, Anda mesti tahu, berita sentralnya, pusatnya cuma satu, Yesus yang tersalib. Salib itu berita yang berkuasa. Salib Kristus itu kekuatan setiap kita. Nah, pagi hari ini dari film yang pendek yang barusan kita lihat dan kita dengar tadi, saya mau membagikan 3 hal. Tapi 3 hal kayaknya nggak selesai. 3 hal itu maksudnya 3P gitu ya, supaya ada gampang mengingat. Salib itu yang makna salib yang pertama, salib itu menjadi pengganti buat kita. Harusnya kita yang tersalib, Yesus yang menggantikan kita tersalib di atas kayu salib. Itu yang pertama. Kedua, pengampunan. Salib itu maknanya bicara pengampunan, kali dari salib itulah kita menerima pengampunan. Nanti ada yang ketiga, itulah penebusan. Di salib itulah dosa kita ditebus. 3P supaya untuk jadi ingat-ingatan buat saudara, ya, pengganti, pengampunan dan penebusan. Kita lihat yang pertama, makna salib yang pertama, dia menggantikan kita di atas kayu salib, tergantung buat kita. 1 Petrus pasal yang kedua di ayatnya yang ke-24. Mari sama-sama kita membaca ayat ini saudara. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, dikatakan. Rasul Petrus bercerita kepada kita tentang penyaliban Yesus. Petrus berkata begini, sang rasul, ia sendiri, itulah Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di mana dia memikul dosa kita dalam tubuhnya? Di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup bangkit untuk kebenaran. Dari ayat ini kita mengerti bahwa seperti kita lihat film pendek tadi, video pendek dari New Creation Church. Ya, kalau kita lihat film tadi yang tergantung bukan kita kan di atas kayu salib. Yang tergantung mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat mengerikan. Yesus yang tergantung di sana. Untuk apa dia tergantung di kayu salib? Menggantikan dosa kita. Rasul Petrus berkata bahwa di atas kayu salib itulah dia menanggung dosa seisi dunia, termasuk dosa kita. Dia menanggung kejahatan seisi dunia, ditanggung, dimasukkan di tubuhnya semua.
Makanya Anda lihat bagian-bagian saat terakhir, ada awan gelap segala macam. Itu sebetulnya hanya gambaran betapa beratnya dia menanggung dosa seisi dunia di dalam tubuhnya. Saudara, jadi saya ulang bagian pertama yang saya bagikan. Di atas kayu salib dia mati di sana menanggung dosa kita, itu menggantikan kita. Harusnya kita tersalib, ternyata bukan kita. Ada banyak ayat yang saya mau tunjukkan sama saudara. Coba saudara kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya baca ayat ini, 1 Petrus 3 ayat 18, perhatikan ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali, dikatakan untuk segala dosa kita. Jelas ya ayat ini, Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Perhatikan kalimat awal. Sebab juga Kristus, lihat kalimat ini, telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi dia mati di atas kayu salib bukan menanggung dosanya sendiri. Karena Alkitab berkata Yesus itu adalah Allah 100%, tetapi dia juga adalah manusia 100%. Tapi manusia yang sempurna, manusia sorgawi, yang tidak ada cacat dalam dirinya, tidak ada kejahatan dalam dirinya, tidak ada dosa dalam tubuh Yesus. Dia makhluk sorgawi, tidak ada dosa dalam dirinya. Dia sebagai manusia tapi sempurna. Lalu dia mati di atas kayu salib. Alkitab katakan 1 Petrus 3 ayat 18, dia mati itu untuk dosa kita, menanggung dosa kita. Dia memang mati di kayu salib menggantikan posisi kita. Tujuannya kedua nanti, supaya kita terima pengampunan. Orang Kristen yang percaya pada Yesus, Yesus mati buat dia, menggantikan dia, mengampuni dosanya. Kita tidak menerima hukuman lagi. Hukumannya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dia mati menggantikan kita. Makanya orang yang punya iman percaya pada Yesus, dia tidak dalam hukuman. Neraka bukan bagiannya. Anda mesti paham. Dan itu terjadi karena dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Saya mau coba beritahu pada saudara. Tadinya murid-murid gak ngerti itu. Termasuk Petrus gak paham itu. Ada banyak cerita-cerita di Alkitab tentang Petrus, salah satunya yang paling dituakan di antara para murid. Dia gak paham tentang kematian Kristus. Dia mesti naik di atas kayu salib. Gak ngerti sama sekali. Terbukti dari beberapa cerita kisah di Alkitab, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, saya potong ceritanya, datang imam-imam kepala termasuk ahli Taurat, prajurit-prajurit Romawi bersama dengan Yudas si pengkhianat itu, kata Alkitab. Untuk apa mereka datang di Taman Getsemani? Mau tangkap Yesus, mau aniaya Yesus, kemudian mau disalibkan Yesus di atas kayu salib. Ketika mereka malam itu datang di Taman Getsemani, lihat sikapnya Petrus, mau bela Yesus. Tiba-tiba itu para prajurit, lalu termasuk hamba daripada imam besar bait Allah yang bernama Malkus, itu ketika mau tangkap Yesus, tiba-tiba gak ngerti dari mana si Petrus Rasul ini punya pedang. Ya, dari mana dia bawa pedang? Tiba-tiba dia tarik pedangnya, dia hunus pedangnya, dia bela Yesus. Orang yang mau tangkap Yesus, dia potong telinganya, namanya Malkus. Yesus gak setuju. Yesus konfrontasi, Petrus ditegur keras. Yesus ambil itu telinga yang dipotong, jatuh ke tanah, ditempel lagi di tempatnya lagi di kepalanya Malkus. Lalu Yesus tegur Petrus, Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang, dia akan mati oleh pedang. Tuhan tidak pernah mau kita anak Tuhan mengatasi kejahatan, balas kejahatan. Mengatasi kekerasan pakai cara kekerasan. Itu bukan cara firman, itu bukan cara orang Kristen. Yesus tidak pernah ajarkan itu. Makanya si Petrus ditegur keras. Sarungkan pedangmu, nanti kamu mati oleh pedang. Bukan cuma peristiwa itu. Itu menunjukkan ketidakmengertian Petrus untuk apa Yesus naik di atas kayu salib. Nggak ngerti dia.
Sampai ada satu peristiwa yang sangat kita kenal. Coba kita lihat Matius pasal 16 ayat 23. Tolong tunjukkan gambarnya buat kita semua. Ya, ada gambar tadi saya kasih ya. Nah ini dia Matius 16 ayat 21 sampai 23. Coba saudara saya baca 21 lalu Anda 22, 23-nya sama-sama kita baca ya. Walaupun ayat ini saya ngerti sangat kita kenal, tapi mari kita lihat. Ayat 21 dikatakan begini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dan dikatakan apa? Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dikatakan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tolong baca 22 terus saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Coba sama-sama kita baca di ayat yang ke-23, 2 dan 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, dalam peristiwa ini apa yang kita bisa belajar? Kita tuh bingung ya. Kok ada yang namanya Rasul Petrus ini kok begitu berani nekat menegur Yesus? Di tengah-tengah Yesus sedang mengajarkan. Ketika dia beritahukan kepada murid-muridnya, dia katakan begini, aku mau pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan menderita. Kurang lebih begini bahasanya, disiksa, dianiaya, ditangkap di Yerusalem. Kemudian aku dibunuh mati, disalibkan. Hari ketiga aku bangkit. Apa yang terjadi ketika Yesus menceritakan dia akan dianiaya, ditangkap, menderita, dibunuh dikatakan. Lalu tiba-tiba salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus, tiba-tiba dia tarik tangan Yesus ke samping. Anda bayangkan, itu kayak saya lagi khotbah mengajar saudara. Tiba-tiba salah satu pemain musik, tiba-tiba stop saya mengajar, tarik saya ke samping. Seperti Petrus ada berkata, nekat banget nih orang, maaf kata-kata saya, kurang ajar banget nih orang. Gitu ya. Seperti itulah Petrus sebetulnya. Nah pertanyaannya, kenapa Petrus senekat itu berani menegur Yesus? Ya, menarik tangan Yesus ke samping berkata, Allah akan menjauhkan itu daripadamu dan sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan menarik apa jawaban Yesus? Yesus langsung konfrontasi. Langsung Yesus serang. Dan yang diserang sebetulnya bukan Petrusnya, tapi spirit yang ada dalam dirinya Petrus. Spirit pikiran Petrus yang salah, pikirannya. Karena jelas dari ayat 23 saya baca ulang sedikit ini ayat. Perhatikan ayat 23. Ini penting buat kita. Kenapa kita suka tersandung? Karena gak ngerti kayak Petrus. Saya baca ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, dikonfrontasi, enyahlah iblis. Perhatikan, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus gak ngerti jalan pikiran Allah karena dia pakai pikirannya. Makanya tersandung-sandung dia. Saya mau ingatkan parameter apa yang kita mau pakai dalam jalani iman Kristen kita. Kalau kita jalani keseharian iman Kristen kita, kita pakai pola pikir manusiawi kita, saya mau katakan cepat atau lambat, tinggal tunggu waktu. Maafkan, Anda akan tersandung. Semua orang Kristen yang jalani iman Kristennya dengan cara berpikir manusiawinya, ke depan tinggal tunggu waktu, dia pasti tersandung dan jatuh. Itu terjadi pada Petrus. Makanya dikonfrontasi, kamu memikirkan yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Petrus awalnya memang tidak paham untuk apa Yesus naik mati di atas kayu salib. Alkitab katakan apa? Menggantikan kita. Dosa kita manusia seisi dunia ditanggung di dalam tubuhnya. Saya berdoa pagi ini
Tidak ada seorang pun di antara kita yang tersandung iman Kristen kita. Karena cara berpikir manusiawi. Kenapa sih Petrus, saya pernah ajarkan sama jemaat di Jombang. Kenapa Petrus ini kok sampai begini, nekat negor Yesus, nekat tarik tangan Yesus. Hal itu tidak akan terjadi padamu. Kamu tidak mungkin dibunuh, tidak mungkin dianiaya, tidak mungkin dong kamu mati. Karena di mata Petrus, dalam pemikiran Petrus, yang namanya Yesus itu track recordnya penuh kuasa. Karena maklum, dia lihat Yesus berjalan di atas air. Iya kan? Dia lihat Lazarus yang sudah mati 4 hari, busuk tubuhnya. Yesus cuman sekali berkata kalimat, Lazarus keluarlah. Langsung hidup itu Lazarus, sudah busuk loh. Petrus lihat di depan matanya, ketika badai bergelora di danau Galilea, angin tofan keras, Yesus cuman berkata satu kalimat, diam, tenanglah, teduh langsung itu danau. Air takluk kepadanya, angin ribut tunduk pada perintahnya. Penuh kuasa, powerful si Yesus. Petrus lihat itu. Bahkan kalau Anda baca di pasal yang sama, Matius 16, di ayat 15-16-nya. Jadi dalam cerita itu Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapa aku ini? Murid-murid jawab, menurut kata orang engkau katanya Nabi Elia. Orang bilang engkau Nabi Yeremia, Nabi yang suka menangis. Orang bilang engkau Yohanes Pembaptis. Lalu gak puas Yesus atas jawaban banyak orang itu. Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu semua hai murid-muridku, siapa aku ini? Gak ada yang bisa jawab. Petrus tiba-tiba bisa jawab. Dia berkata begini, nah ini Matius 16 ayat 16. Sama-sama kita baca jawaban Petrus kepada Yesus. Matius 16 ayat 16. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini jawaban Petrus, engkau Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi di mata Petrus dalam pemikirannya, ini anak Allah, mana mungkin bisa ditangkap. Ini anak Allah Mesias yang hidup, bagaimana bisa mati disalib, ditangkap, dianiaya. Anak Allah kok menderita. Saudara, kalau cara berpikir ini kita pakai dalam pikiran kita, sungguh-sungguh kebaktian, udah setia ibadah doa pagi kok ngalami persoalan. Anda akan kepahitan sama Tuhan. Kalau Anda berpikirnya begini, sudah setia doa pagi, sudah korban, sungguh-sungguh cinta Tuhan, kok ngalami kesulitan? Kok saya ngalami hidup begini sih? Kok keluarga saya ngalami gini? Kok pekerjaan saya agak macet? Saudara, kait-kaitkan dengan iman kesetiaanmu. Apakah orang beriman gak boleh ada masalah? Justru lewat goncangan masalah, kapasitas berkatmu akan diperbesar. Seringkali Tuhan bikin iman kita kuat, usaha kita makin teguh. Itu lewat apa? Lewat goncangan. Tuhan tidak biarkan saudara di comfort zone saudara, di zona nyaman. Mati kita di situ, busuk kita di situ. Selalu Tuhan bawa kita di zona perang, saudara ya, untuk berperangan secara rohani. Di situ kita mengalami namanya level up, iman kita makin kuat. Jadi kalau Anda jalani iman Kristen, parameter berpikir kita adalah anak Tuhan itu senang terus, indah terus, manis terus. Nah ini salah kaprah. Nanti iman Kristenmu akan tersandung seperti Petrus. Saya berharap pola pikir kita, pola pikir surgawi, pola pikir kerajaan. Ini Injil kerajaan yang diberitakan kepada saudara, dilepaskan kepada saudara. Membaharui pikiran. Makanya begitu orang Kristen begitu percaya pada Yesus, ikut Yesus, ada langkah yang kedua yang harus dikerjakan, pembaharuan pikiran. Sebab kalau kita jadi Kristen, pikiran kita masih pikiran manusiawi duniawi, cepat lambat tersandung kita. Makanya Roma 12, Anda masih ingat itu ayat ya, ayat 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus dikatakan apa? Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan yang sempurna. Untuk ngerti yang sempurna. Untuk ngerti yang kekal. Untuk ngerti perkara ilahi. Ngerti kehendak Allah. Butuh yang namanya pembaharuan pikiran. Pikiran ini dibaharui oleh kuasa Kristus. Pikiran sorgawi.
Kalau nggak dibaharui, pakai cara pikiran kita, oh kita akan tersandung saudara. Jadi saya ulang, awalnya para murid termasuk si Petrus nggak ngerti untuk apa Yesus naik di atas kayu salib. Tetapi kemudian dari ayat yang barusan kita baca tadi ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 24 tadi, coba kita lihat kembali nih ayat. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang barusan kita baca tadi. Coba sama-sama kita baca 2-3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib dan seterusnya. Akhirnya Petrus paham. Tadinya memang gak ngerti, tapi dari perkataannya di 1 Petrus pasal 2 ayat 24 akhirnya dia paham. Dia berkata begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Akhirnya dia paham bahwa Yesus mati di kayu salib menanggung dosa manusia, menggantikan posisi kita. Harusnya kita manusia yang berdosa digantung di kayu salib, tapi Yesus menggantikan posisi manusia. Petrus paham, dan ada banyak ayat yang mengatakan ini. Bahkan sejak perjanjian lama, ada satu tokoh perjanjian lama namanya Yesaya. Dia udah katakan menubuatkan itu. Coba kita baca ya, saya tunjukkan ayat ini penting. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Saya baca saja ayat ini. Saudara perhatikan ayat-ayat yang ada. Saya baca begini, kata firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jelas ya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Merinding ya kalau baca ayat ini ya. Dia yang diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Haleluya. Semua ditimpakan di tubuhnya, kesengsaraan, penderitaan, sama kejahatan dosa kita. Supaya kita terima anugerah. Ayat 6 sama-sama kita membaca ayat yang ke-6, 2 dan 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi jelas saudara ya. Tadinya Petrus gak paham, akhirnya paham. Bahkan sejak perjanjian lama Yesaya sudah menubuatkan, melepaskan perkataan nubuatan bahwa Yesus nanti menderita di kayu salib. Itu menggantikan kita. Dosa kejahatan kita ditanggungnya. Pemberontakan kita, kesengsaraan kita, penyakitnya kita. Semuanya ditanggung, dipikul Yesus di atas kayu salib. Makanya di bagian video pendek tadi kita baca. Kita lihat di situ, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Ada perkataan itu. Seringkali orang salah tafsir. Seringkali ada banyak termasuk orang yang nggak ngerti. Kenapa Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang nggak tahu tuh. Saudara tahukah saudara? Saat Yesus katakan itu, dia memang merasa bapaknya tinggalkan dia. Bapaknya yang dia cinta itu berpaling dari dia. Kenapa? Tahukah saudara? Hari itu Yesus menjadi Allah yang menjadi manusia. Manusia yang paling najis di seisi dunia ini. Manusia yang paling berdosa di muka bumi. Kenapa? Dia memikul dosa seisi dunia di dalam tubuhnya. Kenajisan dunia manusia dipikul blek di dalam tubuhnya. Dia yang paling najis, makanya Bapa memalingkan wajahnya. Yesus berkata gini, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ngalami itu, tahukah saudara? Untuk apa dia kerjakan itu? Menanggung dosa kita di kayu salib. Saya bacakan satu ayat yang terakhir ya buat kita karena waktu jalan terus. Kita lihat Markus 14. Ayat Markus 14 ayat 33 dan 34. Ya, kita baca ayat ini ya. Saya baca saja langsung 34-nya sama-sama kita baca. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. 34 sama-sama. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saya coba kaitkan apa yang saya barusan ceritakan sama saudara dengan ayat ini. Markus 14, 33, 34. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Yesus itu mengalami penderitaan yang paling berat hari itu. Sengsara yang paling hebat. Bapaknya berpaling dari dia. Kenapa? Dosa seisi dunia ditanggungnya. Dari ayat ini kita tahu ya, beratnya kayak apa. Sebelum dia ditangkap besoknya, malam itu di Taman Getsemani, dia udah ngeri kok. Lihat kata-kata Yesus di ayat 34. Lihat ya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yang ngomong begini biasanya orang stres. Dan ini Yesus loh yang ngomong. Ya, Alkitab katakan Yesus yang bicara. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Orang yang berkata aku mau rasanya mau mati. Oh itu orang depresi. Makanya di ayat ini kalau kita baca ketika Yesus berdoa. Itu peluhnya, keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Bukan seperti, tapi itu memang keringat peluh bercampur darah. Medis kedokteran berkata ketika seseorang mengalami puncak stres yang paling berat. Depresi yang paling tinggi, dokter bilang apa? Itu pori-pori yang paling halus di bawah permukaan kulit, itu pecah semuanya. Jadi bukan seperti darah, itu memang keringat campur darah. Karena pembuluh itu namanya yang kulit yang paling halus, itu pecah semuanya, pembuluh darahnya. Makanya keringatnya campur darah, beratnya dia tahu akan alami di kayu salib. Terbukti, sampai dia berkata, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Itu penderitaan yang paling berat. Dan saya mau kasih tahu, Yesus kerjakan itu untuk kita. Dia gantikan kita. Sehingga lewat salib itu terjadi pertukaran. Tadi kita ayat Alkitab katakan, kita yang berdosa diampuni. Kita yang sakit oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Makanya dari awal saya katakan, inti kekristenan adalah salib Kristus. Bagi orang dunia kebodohan. Bagi orang dunia batu sandungan. Tapi saya mau lepaskan kepada saudara, salib Kristus itu kuasanya. Salib Kristus itu kekuatan setiap kita. Dan saya berdoa, lewat salib Kristus itu pagi ini mengalir kesembuhannya menolong saudara. Anugerahnya tercurah dalam kehidupan kita. Pemulihannya melawat setiap kita. Biarlah masa raya Paskah yang akan kita rayakan. Kita siapkan iman kita. Bukan sekadar kita merayakan, tapi kita mengalami berita Paskah itu dalam kehidupan kita. Engkau yang sakit disembuhkan oleh kuasa salib Kristus. Pemulihan, mujizat, pertolongan dinyatakan.